kita mulai. Oke, selamat malam teman-teman. Kita bahas matematika, persamaan kuadrat bagian kedua. Bagian pertama udah gua bahas di kelas, yang keduanya kita bahas di Twitter ya. Nanti recordnya ada di YouTube, bisa kalian cek. Oke, kita review sedikit ya tentang materi apa yang akan kita bahas gitu ya. Jadi tentang persamaan kuadrat, pertemuan kedua ini akan ngebahas tentang persamaan kuadrat baru. Tapi sebelum kita review dulu tentang persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat secara umum persamaan ini kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Persamaan kuadrat itu pangkat 2. Nah, pakai persamaan yang ada pangkat 2-nya. Jadi ada pangkat 2 nih. Nah, dengan kita mengenal ini namanya variabel si x. Nah, jadi variabel yang berpangkat 2, ya, si x nih. Oke. Terus ini koefisien A sama B. Namanya. Nah, oke. Nah, terus si A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A-nya 0 nanti nggak pangkat 2. Terus nanti kalian ketemu kata akar-akar. Akar-akar, terus ada kata penyelesaian. Penyelesaian. Terus itu faktor-faktor. Terus cara faktori nanti kalian ketemu-temu nih kata-kata ini. Nah, terus materinya ini kita cuman nentuin persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat barunya sama kuadrat. Nah, persamaan kuadrat baru nanti kita kenal alfa dengan akar-akar alfa dan beta. Dengan akar-akarnya alfa dan beta. Berarti persamaan kuadrat barunya berubah nih. X kuadrat min alfa tambah beta kasih X plus alfa kali beta sama dengan 0. Nah, ini kita rumus ini doang yang kita gunakan. Oke. Dan materi ini agak susah dibanding persamaan kuadrat yang biasanya. Tapi ini materi yang sering keluar di SBMPTN atau di SIMAK UI. Akar-akarnya nih yang penting. Kalian ingat ini akar-akar. Terus kita juga akan menemukan sifat-sifat aljabar, kayak misalnya 1/x ditambah 1/y, itu nanti kan x plus y, x kali y. Terus kalau yang kurang, x kurang y, y kurang x, y dikurang x kali y. Terus kita aljabar yang persamaan kuadrat kan, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy. Kalau yang kurang, nanti x kuadrat plus y kuadrat min 2xy. Terus nanti tinggal manipulasi dari sini-sini aja. Terus kayak pangkat 3, misalnya x plus y, pangkat 3, berarti x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 3x plus y, x kali y. Terus yang pengurangannya, berarti x pangkat 3 min y pangkat 3, karena min, jadi min 3x min y kali x y. Terus ada x kuadrat min y kuadrat, itu rumusnya x plus y kali x min y. Ya udah, sama ada 1-2 rumus yang jarang diketahui, yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 3, itu bisa kita rumuskan x plus y, x kuadrat, karena di sini plus, berarti sini min, x kali y tambah y kuadrat. Terus yang kurangnya, ini mas dari aljabar yang wajib diketahui dari ini. Karena ini min, di sini plus.
Ini berapa aljabar. Nah, nanti penggunaan rumusnya kita perhatikan aja, karena rumusnya cuma satu doang. Yang ini aja yang kita pergunakan. Ini rumus aljabar yang wajib diketahui. Oke, kita coba praktekin aja coba. Kita persamaan kuadrat. Karena gue harap kalian udah nonton yang record yang gue kasih ya, yang di Twitter. Tentang X1 itu apa, akar-akar itu apa. Jadi nggak usah kita bahas lagi. Sekarang coba kita perhatikan. Oke, misalnya kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Akar-akarnya dia itu A dan B kan. Jadi sini akar-akarnya A, akar-akarnya B. Oh ya, rumus T. Kalau misalnya AX kuadrat plus BX plus C, akar-akarnya tuh X1 sama X2. Ya, berarti perjumlahan dari akar-akarnya itu kan min B per A. Kalau perkaliannya itu C per A ya. Ingat B itu yang depan X, ya. C itu yang nggak punya X, C nggak punya X, yang A itu yang depan X kuadrat. Ya. Jangan dihafal, tapi lihat. A itu depan X kuadrat, B yang depan X, C itu yang nggak punya X. Nanti dua rumus ini yang wajib dihafal, wajib tahu, karena basic banget. Oke. Coba kita perhatikan. Karena A sama B adalah akar-akar, berarti penjumlahannya itu min B. Ini B, ini A, ini C. Enggak. Min dari min 3 per 2. Nanti 3 per 2. Perkaliannya C per A. C-nya min 5, A-nya 2. Nah, di sini dibilang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya dia. Nah, kita gunakan rumus persamaan kuadrat baru. PKB ya, yang X kuadrat min alfa tambah beta kali X plus alfa kali beta. Kita gunakan ini. Nah, karena akar-akarnya alfa, nah kita buat alfanya itu min 1 per A, betanya itu min 1 per B. Udah, kita cari alfa tambah beta dulu. Alfa tambah betanya berarti min 1 per A, min 1 per B. Ya, minnya kita keluarkan. 1 per A tambah 1 per B. Kita hasilkan. Ini A tambah B, A kali B. Nah, kita tahu A tambah B itu 3 per 2. Min 3 per 2 dibagi min 5 per 2. Nah, yang ini kita manipulasi aja. Di sini aja. Min 3 per 2, terus dibagi dia. Dibagi min 5 per 2. Berarti kan min 3 per 2 dikali, dibalik ya. 2 per 5. Alright? Jadinya min 3 per 5. Oke. Terus perkaliannya, alfa kali beta. Berarti min 1 per A kali min 1 per B. Dikalikan menjadi min sama min plus, jadi 1 per A kali B. A kali B, 1/nya berarti 1 per min 5 per 2. Berarti alfa kali beta dibalik. Min 2 per 5. Masukin deh ke rumusnya. Masukin, maka persamaan kuadrat barunya X kuadrat min alfa kali betanya ini, penjumlahannya, min 3 per 5X tambah perkaliannya ini, min 2 per 5. Sama dengan 0, kalau 2 kali 5, semua ruas, 5X kuadrat plus 3X min 2, sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang C, sorry. Bentar, ada yang salah nggak? B. Bentar. Iya, salah. Yang ini harusnya min. Min sama min jadi plus ya.
Di sini yang ada plus. Nah, di sini jawabannya D. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, itu min 5-nya dapat dari mana ya, Kak? Min 5. Ini C per A rumusnya. Ini kan rumusnya kan C per A kan. Ini rumusnya kan C per A. Ini rumusnya min B per A kan. C ini C. Ini B. Ini A. Dari rumus AX kuadrat ya. Dari rumus ini loh. Yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Beda ya, A di sini sama ini beda. Makanya jangan sampai dihafal. Biar nggak bingung A, B, C-nya. Ya. C-nya itu min 5. Ini C-nya min 5. A-nya 2 kan. Di rumus ini. Terus ini dibalik. Kan seper dari min 5 per 2. Jadi dibalik. Min 2 per 5. Ini juga dibalik. Di min 5. Min 2 per 5 kan. Dikali. Kalau misalnya bingung sama pembalikan, biasanya gue kali silang sih. Biasanya gue kali silang. Ini gue kali silang tukeran. Kalau ini gue tukeran nih, yang ini. Ya enggak? Seper A kali B sama dengan min 2 per 5. Kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Itu nanti seper AB adalah min 2 per 5. Ada yang mau tanyakan? Rumusnya ini aja. Yang kita gunakan cuma ini doang yang kita gunakan. Sama X1, X2. Nggak terlalu banyak rumus. Tapi emang harus banyak latihan. Ada yang mau tanyakan? Paham? Aman? Gimana? Aman, guys? Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita punya X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Dia bilang akar-akarnya, lihat akar-akarnya P dan Q kan? Bisa gue tulis ini dulu. Ini P, ini Q. Penjumlahannya, ingat rumus saya, yang AX kuadrat plus BX plus C. X1, kalau di sini X1, X2, penjumlahannya itu kan min B per A. Perkaliannya C per A. Nah, sama. Tapi ini kan X1, X2. Ini namanya P sama Q. Ya, beda nama doang. Tapi rumusnya sama. P plus Q min B per A. Min dari min 3. Min dari min 3 per sini 1 kan? Ya enggak? Ini A, ini B, ini C. Jadi 3 P kali Q, C-nya 1, A-nya 1. Berarti 1. Terus dia bilang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dia. Ya enggak? Kita tulis dulu persamaan kuadrat baru kan rumusnya ini. Nah, dia bilang akar-akarnya dia. Nih. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Alfanya itu P per Q plus 1. Betanya Q per P plus 1. Kita jumlahkan aja. Maka alfa tambah beta jumlahkan. P per Q, ini tambahin ya. Oke, ini kita kali silang. Kita samakan penyebutnya gitu kan. Oke. Nah, terus nah yang atas P kuadrat, Q kuadrat. Kita cuma tahu P plus Q. Nah, baru kita gunakan rumus dari aljabar. Kita tahu bahwa X kuadrat, ini X plus Y kuadrat yang jabar yang tadi gue sebutin, ini kan rumusnya. Plus 2XY. Nah, kalau 2X gue pindah ruas ke kiri, X plus Y kuadrat min 2XY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat.
Nah, gunakan rumus aljabar ini. Ini namanya X sama Y. Sekarang gua ganti namanya P sama Q. Berarti rumusnya P plus Q kuadrat min 2PQ per P kali Q plus 2. Oke. Udah, kita tinggal masukin rumusnya. Kita tahu P plus Q, kita tahu P kali Q. P tambah Q itu 3 kuadrat min 2. P kali Q itu 1, ini 1 tambah 2. 9 dikurang 2 ditambah 2. Jawabannya 9. Oke, alfa tambah betanya 9. Sekarang gue mau nyari alfa kali beta. Alfa kali beta, alfanya itu kan P per Q plus 1, Q per P plus 1. Ya, kita kalikan aja, kali pelangi ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Oke, P per Q kali Q per P. Berarti 1 ya. Tambah P per Q tambah 1 kali P per Q per P, 1 kali 1. 1. Nah, ini alfa kali betanya, lihat, ternyata mirip. Ini mirip dengan ini kan. Berarti alfa tambah alfa kali beta itu sama dengan alfa tambah beta. Mirip kan? Komposisinya sama. Berarti sama dengan, ya kita temu 9. Nah, alfa tambah beta, alfa kali beta ketemu. Gunakan rumus persamaan kuadrat baru. Maka samaannya X kuadrat min alfa tambah betanya 9, X plus alfa kali betanya 9. Temu, selesai. Min 9 plus 9. B. Oke, ada yang mau tanyakan? Coba dipahami dulu yang mana yang mau dipahami. Ini mirip ya, ini mirip kayak ini ya, sama komposisinya. Jadi nggak usah kita hitung lagi, biar menghemat waktu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kak, bingung alfa kali beta. Ini kan, nih ini alfa, ini beta. Kita kalikan aja. Coba P kali Q, P per Q dikali, ini kan P kali dikali Q per P. Kan nanti coret, ini coret, jadi 1. 1 ini. Terus P per Q kali 1. Tambah terus 1. Ya enggak? Ini nih, P per Q. Terus kita lihat lagi. 1 dikali Q per P. Q per P. 1 kali 1. 1. Nah, ini kan hasilnya. Hasil perkalian ini kan alfa kali beta. Nah, hasil ini ternyata mirip dengan ini. Alfa tambah beta. Ya nggak? Nah, berarti alfa kali beta sama dengan alfa tambah beta. Yang ketemu kita hasilnya 9. Gitu, Raffi ya. Paham nggak? Oke. Lanjut. Ini belakangan. Itu agak susah. Nah, sekarang ini deh. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Akar-akarnya dia bilang P sama Q. Kuning itu. Berarti P sama Q. Rumusnya, penjumlahannya, ya enggak? X1 tambah X2. Berarti kan P tambah Q. Min B per A. Ini A, ini yang B, ini yang C. Gitu ya. Dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Ya enggak? Min B per A. Min B-nya itu min A, ininya 1. Berarti min A. Terus P kali Q, yaitu di sini C per 1. Ya enggak? Oke, berarti B. Oke.
Terus yang ditanyakan apa? Persamaan, ya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A sama B. Berarti anggaplah ini alfa, anggaplah ini beta. Berarti alfanya sebagai A, betanya sebagai B kecil. Berarti alfa tambah beta, kan rumusnya gini kan, X kuadrat min alfa tambah beta, alfa kali beta. Kita cari alfa tambah beta. Berarti A tambah B. Itu kan? Gimana cara mencari A tambah B? Ya udah tiket timbangan aja. A di sini min A. Berarti kalau gua kali min, ya enggak? Yang ini nih, berarti A adalah minnya pindah ruas. Min dari P plus Q. B-nya ketemu. Coba kita amin. A-nya adalah min dari P plus Q. B-nya itu adalah P kali Q. Tambah P kali Q. Oke. Coba minnya gua keluarkan. Minnya gua keluarin. P plus Q min P kali Q. Jadi ini kayak ini nih. Min kali ini. Biar hasil atas ya. Kita manipulasi. Oke, kita dapat alfa tambah beta. Lalu alfa kali beta. Yaitu A kali B. A-nya ini min dari P plus Q dikali P kali Q. Nah, ini kali silang ya. Ini kali ini. Min, tutup kurung aja. P kali P Q, berarti P kuadrat Q. Q kali P Q, P Q kuadrat. Oke, kita dapat A kali beta, alfa tambah beta. Masukin ke rumus. Ini min alfa kali beta. Minnya kalau gue pindah ruas, kan X kuadrat, min dari min P plus Q, min P Q, X. Nah, ini min ya, apa kali beta? P kuadrat Q tambah P Q kuadrat. 0. Oke. Terus, ini tutup kurung ya. Oke, min sama min jadi plus ya. P plus Q, min P Q, X, min P kuadrat Q tambah P Q kuadrat. Sama dengan 0. Oke, kita cek jawabannya. P plus Q min P Q, P kuadrat Q, P Q kuadrat. Tapi yang plus. Ini ya, jawabannya E ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Yang penting kalian gak bingung sama variabelnya, sama nama-namanya. Kan ada berapa simbol-simbol nih. Nah, itu kalian jangan sampai bingung. Itu sih yang penting. Makanya belajar matematika tuh berurutan. Dari eksponen, logaritma, baru persamaan kuadrat. Pokoknya kalau gue yang ngajar, kalian harus berurutan ngajarnya, belajarnya. Paham dulu tentang eksponen, paham dulu tentang logaritma, baru persamaan kuadrat. Nanti ada urutan-urutan biar belajar matematika tuh terlihat mudah. Karena beberapa bab matematika tuh saling berhubungan. Nanti gue buat hubung-hubungannya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau diulang? Gak apa-apa, nanti gue ulang. Yang mana yang mau diulang? Kak, maaf mau tanya. Kenapa alfa sama dengan A? Kenapa nggak sama dengan min A? Yang mana? Yang mana? Kenapa alfanya kenapa Ini. sama dengan A? Ya, kenapa nggak sama dengan min A gitu? Alfanya sama dengan A. Kenapa nggak minta? Enggak, kan di soalnya mintanya ini ya, akar-akarnya A dan B. Ya anggaplah ini sebagai alfa, anggaplah ini sebagai beta. Jadi yang akar-akar barunya kita sebut alfa dan beta. Apapun namanya akar-akar kayak ini nih, kayak soal sebelumnya. Ini kan. Nah, ini akar-akar barunya. Pemisahnya dan. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Bebas sih, mau yang ini beta, mau ini alfa, bebas. Yang penting kalian pilih salah satu aja. Kalau gue biasain yang pertama alfa aja dulu, yang biar gampang nulisnya gitu kan. Ini apa, ini beta. Berarti kalau gue jumlah, apa, kalau gue kali, apa hasilnya. Nanti masukin ke rumus yang udah kita ingat. Ya nggak? Yang
ini. Gitu. Iya, ya Kak. Makasih Kak. Oke, ini belakangan yang susah. Nah, yang ini dulu deh. Nah, kayak ini. Lihat, persamaan kuadrat yang akar-akarnya dia dan dia. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Ya, pahami kata-kata atau akar-akar berarti ini apa? Pemisah itu dan. Pemisah alfa dan betanya. Oke. Sekarang kita punya persamaan x kuadrat plus ax plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Kita tulis dulu, ini x1, ini x2. Berarti rumusnya x1 tambah x2 itu kan min b per a. Ini a, ini b, ini c. Min a, b, berarti a, ini c. A-nya 1, berarti min a. Kalau yang dikali, c per a, 1, 1, berarti 1. Nah, sekarang alfanya kita sepakat 3x1 tambah 3 per x2. Nanti betanya ini. Sekarang kita sederhanakan dulu alfanya. Karena kalau kita jumlahkan langsung agak ribet. Coba kita sederhanakan dulu ya. 3-nya gua keluarin. Oke. Sekarang ini kita samakan penyebutnya. Oke. Baru kita masukin. Alfanya sama dengan 3 dijumlah, penjumlahan x1 tambah x2 itu min a. Perkaliannya itu 1. Berarti min 3a. Nah, kita dapat alfanya. Alfanya adalah min 3a. Sekarang kita cari betanya. Jadi boleh masing-masing dikerjain dulu, boleh langsung kita jumlahkan alfa betanya. Tergantung soalnya. Kalau memang susah, ya bisa aja pelan-pelan. Nah, gini kan, ini beta. Nah, terus gimana buat nyarinya? Ingat, sifat aljabar. Kita gunakan lagi deh. Misalnya x plus y pangkat 3. Cara ngafalnya x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah, karena tambah ya, tambah 3 ditambah baru dikali. Nah, sekarang gue mau x pangkat 3 y pangkat 3. Ini ibarat kata buat nyari yang ini pindah ruas saja. Berarti x pangkat 3 tambah y pangkat 3 ini pindah ruas, yang ini nih x plus y pangkat 3 min 3 x plus y kali x kali y. Ya enggak? Ibarat kata ini x sama y, ini namanya x1, x2. Ya beda nama doang, tapi rumusnya sama kan? Yang penting jangan bingung sama namanya. Rumusnya sama, ini kita ganti. Ini jadi x plus y pangkat 3 min, nah ini kita ganti dengan ini x1, ini x2, ya enggak? Min, kita jumlah x1 tambah x2, lalu kita kali x1 kali x2. Gitu kan? Sama rumusnya. Sekarang masukin angkanya. x1 tambah x2 itu min a. Min a pangkat 3 min ini min a, ini 1. Ini pangkat 3, berarti min a pangkat 3. Ini min sama min jadi plus 3a. Oke. Udah, alfa tambah beta. Rumus persamaan kuadrat baru kan x kuadrat. Alfa tambah beta x. Alfa kali beta. Masukin deh rumusnya. Alfanya min 3a tambah dia. Ya enggak? Tambah dia 3a min a pangkat 3. Sama lah ya urutannya. Jangan ubah nilai. Nah, perkaliannya ya enggak? Min 3a dikali min a pangkat 3 plus 3a. Sekarang ini kan coret, habis min sama min plus. Oke, terus ini kita kali silang ya, kayak ini. Oke. Min sama min jadi plus a pangkat 4. Maaf, 3 hilang. 3a pangkat 4, min sama min jadi min 9a kuadrat sama 0. Oke, selesai. Berarti ini jawabannya ada di apa? A pangkat 3, 3a pangkat 4, 9. Nah, jangan bingung sama opsinya Y.
nggak jadi masalah, cuma nama doang. Lihat rumusnya yang sama. Kalau di sini Y, di sini X, yang nggak jadi masalah, ya ubah aja dengan variabelnya, kita ganti dengan Y. Cuma beda nama doang. Yang penting lihat rumusnya. Nah, kita ganti aja dengan rumus Y. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu cuma nama doang. Nanti pengubah nama itu ada di materi fungsi komposisi. Taruh belajar mengubah nama variabel itu di fungsi komposisi. Yang penting lihat rumusnya sama nggak? Y kuadrat plus A pangkat 3. 3 plus 3 min 9A kuadrat. Berarti jawabannya A. Oke? Yang penting rumusnya sama. Kalau dia variabelnya X kuadrat, sekarang kita ganti variabelnya dengan Y kuadrat. Nggak jadi masalah. Oke? Ada yang mau tanyakan? Teman? Ada yang mau ulang? Boleh ulang nggak Kak cara ubah X sama Y? Kita ganti aja. Ya, ingat variabel. Ya, kayak misalnya tadi kan persamaannya kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, plus C sama dengan 0 kan? Nah, variabel. Ngubah nama doang. Kalau di sini X kuadrat, X. Berarti variabelnya X. Oh, variabelnya X. Variabelnya X. Kalau variabelnya mau P, boleh nggak? Boleh. AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Variabelnya P. Bebas, lu mau ubah nama variabelnya bebas, ubah. Yang penting rumusnya sama. AX, AP kuadrat, BP, C. Ya. Yang penting variabelnya bebas. Di soal mau variabelnya Y. Udah kita ganti aja. Yang namanya X kita ganti Y. Yang namanya X kita ganti jadi Y. Itu rumus aljabar. Ya, ini rumus aljabar yang harus lu ingat. Ini aljabar ya. Yang tadi gue sebutin. Aljabar yang harus beberapa. Yang harus kita ingat. Kak, nentuin patokan akar-akar alfa dan beta itu dari persamaan kata dan. Ya, kata dan ini berarti pemisah. Pemisah dari akar-akar barunya. Oh, akar-akar. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Pemisahnya dan. Oke. Ya, Navia, ini nih. Beberapa rumus aljabar yang harus diingat nih. Di matematika. Atau di PK. Nanti persamaan kuadrat kan masuknya ke PK juga kan. Yang harus diingat nih. Nah, rumus yang ini kan. Nih. Ini yang sering keluar di persamaan kuadrat. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Ini soal SMAK UI 2020. Coba kita kerjakan. Nggak soal SMAK tuh susah kok. Sekarang kita lihat. X1 dan X2 akar-akar dari dia. Nah, kita tulis dulu. Jadi bacanya pelan-pelan matematika. Nggak baca semua. Kalau baca semua tuh panjang, ribet. Nah, dia bilang akar-akarnya X1 dan X2. Berarti rumusnya dulu. X1 tambah X2 min B per A. X1 kali X2 C per A. Sekarang, tapi gue udah tahu penjumlahannya 5, perkaliannya 6. Oke, penjumlahannya tahu. Nah, kita tulisin samping aja ya. Kita tahu X1 tambah X2 sama dengan 5. Di soal ya. Kita tahu X1 kali X2 sama dengan 6. Nah, terus kita lihat persamaan kuadrat baru yang jumlahnya. Lihat, jumlahnya. Kata-kata jumlahnya dia. Hasil kalinya dia. Nah, karena udah kata jumlahnya, berarti alfa tambah beta jumlah. Ya, jumlahnya itu X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat X1. Jumlah. Hasil kali. Berarti alfa kali beta X1 pangkat X2
dikali X2 pangkat X1. Udah ada rumusnya, dikasih tahu dong di soal. Nah, sekarang yang jadi masalah gimana nemuin X1 dan X2. Kita tahu rumus B sama A, C sama A. Kita juga tahu hasilnya. Nah, gimana? Sekarang di soal simak, nggak harus belajarnya secara normal. Sekarang pikirin dua angka. Kan dua angka kan? Ditambah hasilnya 5, dikali hasilnya 6. Berapa angka? Angkanya sama nih. Ini sama ini. Ya, 3 sama 2. 3 sama 2. Nah, terus tapi siapa X1 siapa X2? Kan ada X1, ada X2. Siapa di X2? Di soal dikasih tahu. X1-nya kurang dari X2. X1-nya kurang dari X2. Karena 3 sama 2, otomatis X1-nya 2 dong. X2-nya 3. Karena X1 kurang dari X2. Mengacu dari soal. Udah ketemu. Bisa nemuin di sini soalnya. X1-nya 2, pangkat 3, ditambah 3, pangkat 2. 8 tambah 9, 17. Yang ini, sama ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti 8 kali 9, 72. Masukin ke rumus. Ini dijumlah hasil 17, dikali hasil 72. Selesai. Oke, min 17 plus 72. Jawabannya B. Bahwa nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting paham konsepnya. Ada yang mau tanyakan? Jadi belajar jangan linear aja. Pikirin ide-idenya. Yang penting itu idenya, ide berpikir. Lu harus ngapain duluan. Konsep apa yang mau lu gunain. Dan itu ide digunain kalau misalnya lu udah sering latihan. Kalau udah sering latihan, ntar lu tahu rules-nya. Lu tahu aturan mainnya. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ini SIPAK 2020. SIMAK UI. Nggak terlalu sulit sebenarnya soal SIPAK. Itu sugesti aja. Oke, kita lanjut. Oke. Yang ini deh. Nah, kita lihat. Akar-akarnya enggak kok, SIMAK UI nggak ada yang susah. Yang susah itu dimensi 3, integral itu susah. Tapi yang lain-lain tuh nggak terlalu susah. Sekarang kita bahas lagi. Akar-akarnya dibilang M sama N. Sekarang gue punya X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Akar-akarnya dia bilang M sama N. Nah, berarti kalau dijumlah, rumusnya ya, X1 tambah X2, min B per A. Ini A, ini B, ini C. Min dari min 6. Min dari min 6 per 1 hanya, jadi tambahnya 6, dikalinya C per A, 2 per 1. Ini 2. Oke. Terus dia bilang, akar-akarnya persamaan kuadrat, yang akar-akarnya dia. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Pemisahnya dan. Ya, alfa dan beta. Sekarang simbolnya sama kan? Alfa seper N tambah N, M kali N. Mungkin gue tulis dulu. Di sini deh. Alfanya itu kan seper M tambah seper N, tapi dipangkatin. M dikali N. Terus betanya M kali N dipangkatin. Dipangkatin seper M tambah seper N. Kayak susah. Nah, enggak. Pelan-pelan aja. Sekarang komponennya sama. Sama-sama seper N. Nah, seper M tambah seper N. Coba kita cari dulu. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu seper M ditambah seper N. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi gini kan. Oke. Terus kita gunakan rumusnya. Tambah N itu 6, ininya 2. Berarti ini 3. Terus di sini M kali N. M kali N
sama dengan 2. Nah, udah, masukin. Alfanya ini 3, teman-teman. 3, ininya 2. Yang ini betanya, ini 2, yang atasnya itu 3. Nah, berarti alfanya 9, betanya 8. Masukin ke rumus. Delapan tambah 9, X. 8 kali 9. X kuadrat min. Sama kayak tadi ya, jawabannya. Min 17X plus 72 sama dengan 0. Sama kayak nomor sebelumnya. Min 17X plus 72. Jawabannya A. Nah, ini SIMAK UI 2008. Dulunya namanya UMB. Bukan SIMAK UI. Itu mirip dengan UTBK SIMAK UI 2020. Ya, jawabannya sama. Jadi soal SIMAK UI berpola. Kalau kamu mau belajar. Ada yang mau tanyakan? Jangan diambil pusing dulu soal. Pokoknya kalau ngajar matematika tuh jangan diambil pusing dulu. Pelan-pelan dibedah. Pelan-pelan dicari tahu dulu idenya apa. Clue-nya apa nih, ada clue nih, ada clue-clue, ada kata-kata yang harus lu pahami. Nanti pelan-pelan pasti bisa. Jangan anggap matematika susah dulu, kerjain dulu pelan-pelan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman. Kalau misalnya minta diulang, bilang aja ya. Nanti gue ulang. Oke, kita lanjut. Sekarang ini. Sekarang 2x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Di sini dibilang x1, x2. A sama kuadratnya dia, persamaan kuadrat baru, dia, dan dia. Berarti ini alfa, ini beta. Ya, coba deh, gue mau kalian coba kerjain. Jadi emang UTBK kan 20 soal, ya. Ingat, UTBK itu 20 soal, 2 menit, 2,5 menit ya. Sekitar segini. Jadi ya, normalnya kalian 1 soal 1 menit kan. Nanti yang 2,5 menitnya buat baca soal atau buat apa, cek olah. Jadi memang harus sering-sering latihan. Sering-sering latihan. Ini masih soal yang gampang dibanding soal UTBK 2022. Soal 2022 emang agak random sedikit. Tapi emang setiap UTBK makin sulit ya. Kalau ngelihat 2019 itu lebih mudah dibanding 2021, dibanding 2022. Nah, nanti 2023 mungkin ya lebih susah daripada 2022 melihat pola yang terjadi. Jadi emang sering banyak-banyak latihan deh. Oke. Nah, sekarang kita bagi ke soal. X1 dan X2 akar-akarnya. Berarti kan X1 tambah X2 min B per A. Ini A, ini B, ini C. Min B per A. A-nya B-nya 1, min 1 per 2. Kalau dikali C per A, min 2 per 2. Itu min 1. Sekarang kita tahu alfa betanya dia. Ya udah, sekarang kita buat aja alfa tambah beta. Alfanya ini, betanya dia. Nah, ya sekarang berarti kan seper X1 tambah seper X2. Yang ini dijumlahkan. Yang ini 1 tambah 1, 2 kan. Nah, ini samakan penyebutnya. Kita masukin ke rumusnya. Min setengah per min 1. Oke, berarti alfa tambah beta. Min setengah bagi min 1 itu kan setengah. Ditambah 2, yaitu 5 per 2. Oke, terus alfa kali beta. Masukin rumusnya. Ini seper X1, seper X2. Kita kali silang ya, kayak tadi. Ya, ini kali ini kali ini. Ya enggak, begitu ya. Sekarang kita buat seper X1 kali X2 ditambah seper X1, 1 kali X per X2, berarti seper X2, 1 kali ini,
1. Oke. Nah, kita lihat. Yang ini itu kan sama dengan dia kan? Ya nggak? Berarti ini tuh setengah. Oke, kita seper X1 kali X2 ini 1. Oke. Ditambah yang ini, itu ini kan? Nah, nggak usah bikin rumus lagi. Langsung kita tulis setengah. Tambah 1. Kita coret bagian yang ini. Habis kan? Berarti alfa kali betanya setengah. Oke. Masukin ke rumus. X kuadrat. Buat maka deh. Maka kita buat rumusnya. X kuadrat min. Penjumlahannya itu 5/2. Perkaliannya setengah. Kita kali 2 kedua ruas. 2x kuadrat min 5x plus 1. Dengan 0. Selesai. Jawabannya itu B. Oke. Ada yang mau tanyakan? Yang ini setengah kan? Nah, ini hasilnya setengah nih. Ini hasilnya setengah kan? Sama kan angkanya? Jadi nggak usah dihitung ulang. Biar mempersingkat waktu. Sini kali ini kali ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Lanjut? Aman? Gimana Alif? Alifa? Ayu? Muti? Aman? Nyalain aman? Oke, ikut masih. Ya, yang penting paham konsepnya aja. Oh, rumusnya itu aja. Materi yang kedua itu rumusnya nggak ada materi lagi. Persamaan kuadrat 2 ini membahas persamaan kuadrat baru. Karena yang keluar itu yang paling sering. Oke. Sekarang kita punya persamaan kuadrat plus 4x min 2. Akar-akarnya tuh A sama B kan? A sama B. Ya, berarti A ini B. Kalau dijumlah hasilnya min 4/1 berarti min 4. A kali B berarti min 2/1 berarti min 2. Akar-akarnya dia berarti ini sebagai apa? Dia sebagai beta. Udah. Alfa tambah beta. Alfanya tuh A kuadrat B. Betanya AB kuadrat. Sekarang A kuadrat B, A B kuadrat. A-nya kan A-nya kuadrat. Ada B. Kita keluarin. Kita faktorkan. Karena ini A kuadrat sama B, A sama B kuadrat. Berarti AB-nya gua keluarin. Oke. Nanti tersisa A plus B. Ya kayak memfaktorin ini kali ini kan. Hasilnya yang atas. Ya nggak? Jadi nggak ngubah nilai, kayak faktorin aja. Oke. Terus yang ini kita isi angka, A kali B itu adalah min 2. Yang ini min 4. Oke. Jadi hasilnya 8. Berarti alfa tambah beta 8. Berarti alfa kali beta A kuadrat B kali A B kuadrat. A kuadrat kali A berarti A pangkat 3. B kali B kali B pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus di eksponen materinya udah gue jelasin. Kalau bentuknya perkalian dan pangkatnya boleh keluar. Artinya gini, A kali B pangkat 3. Di materi eksponen. Udah, A kali B itu min 2. Min 2 pangkat 3. Berarti min 8. Masukin di rumusnya. Maka rumusnya X kuadrat min penjumlahan. Penjumlahannya itu 8. Tambah perkaliannya, min 8. Kita sederhanakan, X kuadrat min 8X min 8 sama 0. Min. Jawabannya T. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kak, MTK seru kalau udah paham. Iya, emang seru. Nah, yang penting tahu siapa gurunya.
Nah, siapa yang ngajarin? Pokoknya nanti gue bikin matematika itu nggak terlalu sulit. Kita bikin konsep-konsep matematika. Tapi belajarnya berurutan ya. Lu harus paham eksponen dulu, paham logaritma, sama kuadrat. Gue punya urutan belajar buat matematika. Jadi nggak yang tiba-tiba belajar matriks, tiba-tiba belajar, nggak, harus berurutan. Biar pemahaman kalian tuh kuat dasarnya. Ya nggak? Kayak ini, kalau lu nggak paham eksponen, lu nggak bakal tahu rumus ini. Makanya belajar dulu eksponen, belajar dulu logaritma, pahami konsep rumus segala macam. Oke? Berarti kalau apa betanya itu nggak bisa dijabarin, langsung masukin rumus saja. Iya, betul. Ini apa? Ini beta. Oke, nanti kalau misalnya nanti kan gue juga buka les kan, buka kelas buat matematika yang ngajar gue, buat TPS TKA nanti ada tutornya yang lain setahun nanti deh kan buat detailnya tadi akhir saja. Kita lanjut ke kelasnya ya. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dia bilang akar-akarnya p sama q. Udah, kayak sama konsepnya. Ini p, ini q, dijumlah itu min b per 1, berarti min b, p kali q, c per a, c per 1, berarti c. Terus dia bilang keadaan konstanta real, kalau nggak tahu udah biarin aja. Terus dia bilang akar-akarnya dia. Nah, akar-akarnya ini sebagai apa, dan pemisah, ini beta. Berarti ini beta. Nah, ini apa, ini beta. Nah, kan? Nah, sekarang kita buat alfa tambah beta dulu deh. Alfanya P min K, betanya Q min K. Sekarang kita satukan dulu. P plus Q, min K, min 2K. Oke. Sekarang P plus Q itu rumusnya min B. Berarti min B, min 2K. Alfa tambah beta. Dapat. Sekarang perkaliannya. Alfa kali beta. P min K kali Q min K. Karena kita kalian. Kayaknya kayak tadi ya perkaliannya. Kayak gini. Ya enggak? Perkaliannya P kali Q. P min PK min QK min sama min jadi plus K kuadrat. Gitu kan? Sekarang ini kita sederhanakan. Ini PQ. Min K-nya gua keluarin. Min K berarti sini P, di sini plus Q. Kayak tadi ya, ini kali ini. Belajar pemfaktoran. Oke, plus K kuadrat. Masukin rumusnya. P plus Q itu, P kali Q itu C, min K, ini adalah min B, plus K kuadrat. Kita sederhanakan dulu ya. C, min sama min jadi plus, KB, plus K kuadrat. Inilah alfa kali beta. Oke, masukin rumusnya. X kuadrat min alfa tambah beta, alfa kali beta. X kuadrat min alfa tambah beta ini. Min A, min B, min 2K, X, plus ini C-nya. C plus AB plus K kuadrat. Min sama min, coba minnya kita ke dalamin aja. Ya enggak? X kuadrat plus B plus 2K. X plus C plus KB plus K kuadrat. Nah, sama dengan 0. Lihat, ada nggak opsinya? B plus 2K. Nah, jawabannya itu D. Oke. Nah, ini P plus Q ya. Ini P plus Q. Misalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti spillnya urutannya ini ada di kelas aku, kelas premiumnya. Karena gue nggak bisa masih begitu aja, nanti ada kelasnya. Nanti record ini ada di YouTube kan, buat yang intensifnya ada di kelas UTBK.
Ada yang mau tanyakan? Yang penting tahu rumus ini, X1 tambah X2, penjumlahan sama perkalian, udah gitu aja sih. Nanti emang tinggal latihan-latihan, referensi soal, itu yang perlu. Rules-nya. Kalau udah gini udah enak kan rules-nya nih. Oh, kita tahu aturan mainnya. Enak. Cepat ngerjain matematika jadinya. Sekarang yang ini deh. 131. Jangan deh, mungkin agak susah. Yang apa deh? Yang susah dikit. Coba ya. Ini agak susah. Nah, kita punya persamaan 3x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Oh, berarti akarnya alfa dan beta. Oh, ini alfa, ini beta. Terus, dia bilang persamaan kuadrat yang akar-akarnya dia dan dia. Nah, makanya matematika itu nggak bisa dihafal. Kenapa? Ini alfa dan beta. Terus persamaan kuadrat baru dia. Nah, kita ganti rumusnya. Boleh, x kuadrat min P plus Q. Boleh, mau M dan Q. M plus N. Plus M kali N. Boleh. Yang penting tahu konsepnya. Jangan tahu namanya doang. Ini berarti M, ini namanya N. Rumusnya sama kan? Bedanya tadi alfa, tapi alfa lu dipakai namanya. Jangan dipakai lagi. Makanya kita gantikan misalnya M sama N. Ya. Sekarang M sama N. M-nya dia, M, N. Sekarang coba kita jumlahkan. Nah, ini dulu deh. Alfa tambah beta, min B per A. Ini A, ini B, ini C. A-nya, B-nya itu 1, 3. Alfa kali beta, C per A. Min 3 per 3. Min 1. Oke. Sekarang M tambah N. Ya, sekarang 2 tambah seper alfa tambah 1. Oke, ditambah 2 tambah beta tambah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu ya. Seper alfa tambah 1 ditambah beta tambah 1, 2 tambah 2 itu 4. Nah, sekarang ini kita kalikan. Ya enggak? Ini kita samakan penyebutnya. Ya enggak? Alfa tambah 1 ditambah beta tambah 1, terus yang ini kita kali. Gitu kan? Ya enggak? Sekarang ini kita sederhanakan. Alfa tambah beta ditambah 2 per ini kita kali. Alfa beta tambah alfa tambah beta tambah 1. Oke, baru masukin rumusnya. Alfa tambah beta itu min 1 per 3. Ditambah 2, alfa kali beta min 1 plus min 1 per 3 plus 1 plus 4. Nah, ini coret. Oke, min 1/3 dikali 2 dibagi dia. Karena dibagi min 1/3, min 1/3 naik. Yang ini, yang kuning ini naik. Ini kan dibagi min 1/3, tadi naik. Jadi min 3. Min 3 kita kali dengan min 1/3 ditambah 2 ditambah 4. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu yang ini. Ya enggak? Yang ini tuh jadinya min 5. Min 5 tambah 4 sama dengan min 1. Inilah M ditambah N. Oke, baru kita kali perkaliannya. M kali N. Sekarang M dikali N. M-nya 2, alfa tambah 1. Yang penting konsisten aja rumusnya. Nanti pelan-pelan ketemu. Kita kali ya. Mungkin ini agak geser dikit ke kiri. Ini agak geser ke mana. Oke. Sekarang kita kali. 2 kali 2 itu 4. 2 alfa tambah 1. 2 beta tambah 1. Tambah ini kali ini. Seper alfa tambah 1 dikali dengan beta tambah 1. Gitu ya. Sekarang kita sederhanakan dulu. 2-nya nih gua keluarin. Seper alfa tambah 1 ditambah seper beta tambah 1. Gitu ya. Terus yang ini ditambah alfa tambah 1, beta tambah 1. Ditambah 4. Gitu ya urutannya. Nggak apa-apa, kita ubah. Sekarang
kita punya alfa tambah beta, itu kita dapat alfa tambah beta. Yang ini kan mirip dengan ini kan. Yang ini mirip dengan ini. Nanti hasilnya min 5. Nah, ini hasilnya 2 kali min 5. Terus yang ini, yang hijau nih, yang hijau kan yang bawah. Ya enggak? Yang bawahnya. Yang bawahnya tuh ini, min 1/3. Ya enggak? Yang ini nih. Yang ini kan. Nah, jadinya min 3 kan. Nah, ini jadinya ditambah min 3 ditambah 4. Oke? Kita hasilkan. Hasilnya min 10, min 13, berarti min 9. M kali M. Masukin nih ke rumusnya. Maka rumusnya X kuadrat penjumlahannya adalah min 1, perkaliannya min 9. Min sama min plus. Selesai. Jawabannya itu B. Ini min 3 nih. Nanti naik ke atas. Tuh. Oke. Jadi nggak harus ditulis ulang, nggak usah dikerjain ulang. Karena angkanya ada di sebagian sini. Karena tulisannya biar agak rapi dikit, biar nggak harus ngitung-ngitung lagi. Oke, ada yang mau tanyakan? Ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Aman? Yolan, Yuma, Novalia, Ahmad, gimana? Ada yang mau tanyakan? Coba dipahami dulu deh. Gue kasih waktu 1 menit deh buat pahamin. Bentar. Pokoknya rumusnya boleh diubah. Yang penting komposisinya jangan diubah. Kayak tadi kan alfa beta, sekarang gue maunya M sama N. Boleh, karena alfa beta itu dipakai. Kalau apa? Perkaryaannya, perjumlahannya. Gitu. Yang penting konsisten aja, kalian pakai rumus apa nih. Jadi jangan berpatok satu rumus. Karena rumus itu bisa fleksibel, yang penting komposisinya nggak diubah. Oke, nanti 2 ini keluar. Sini ke sini, 4-nya gue terus di kanan aja. Oke, ada yang bertanya lagi? Ini hasilnya min 5 kan? Min 3, ini ke sini kan? Jadi min 5 kan hasilnya? Paham, Kak. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang ini deh, nomor 132. Agak-agak sulit ya, di 4 file ke bawah. Pelan-pelan aja, yang penting paham konsep yang tadi gue jelasin, bahwa 3x kuadrat plus 8x in C sama dengan 0. Dia bilang akar-akarnya x1 dan x2. Berarti kan x1 sama x2. Berarti x1 tambah x2 min b per a. Ini a, ini b, ini c. Oke, berarti min 8/3. X1 kali x2, c per a. Berarti min c per 3. Nah, terus dia bilang dengan x1 dan x2-nya dia. Dengan dia bilang x1 sama dengan min 1/x2. Ya.
Nah, berarti kalau gue kali silang, X1 kali X2 itu min 1. Ya nggak? Gue kali silang kan, X2-nya ke kiri. Nah, dia ini sama ini. Sekarang kita samakan aja, kita substitusi. Min 1 sama dengan min C per 3. Berarti minnya hilang, berarti C-nya sama dengan 3. Kita dapat C-nya 3. Oke. Berarti persamaannya berubah dong. Persamaannya berubah. Jadi 3X kuadrat plus 8X, C-nya 3. Min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan ribet kan? Di sini ini apa? Ini beta. Ini apa? Ini beta kan? Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dia. Berarti ini apa? Ini beta. Karena ribet, ada solusi. Kalau misalnya lu ketemu, aduh ribet, males angka-angkanya, bisa difaktorin nggak persamaannya? Ini bisa difaktorin nggak? Nanti ketemu X1 sama X2. Kalau memang bisa, berarti mudah. Coba kita cek, bisa difaktorin nggak? 3X, kalau di sini ada 3X, berarti 3X sama X. Sama dengan 0. Di sini min 3, berarti kan min 1 sama 3. Perkalian min 1 kali 3 kan. Kita cek, buat latihan perfaktoran, ya banyak-banyak latihan deh. Kita cek aja, coba-coba. Coba di sini plus 3, di sini min 1. Kita cek tengahnya aja. Ini kali ini. Kita cek tengahnya. Ya, min 3 kali 1, min 3. 3 kali X, 3X. Berarti habis. Apakah min 8? Apakah plus 8? Enggak kan? Berarti salah. Karena salah, kita cek salah kan? 3X kali min 1 kan min 3. 3X kali X, 3X habis. Berarti ini salah persamaannya. Kita cek lagi, kita ukur. Kalau di sini min 1, di sini plus 3, ini kali ini plus 9. 9X. Ini ke sini min X. Apakah hasilnya 8X? Cocok. Nah, karena cocok, berarti ini benar persamaan kuadratnya. Nah, gitu kalau gue cara ngeceknya. Gue coba-coba aja dulu. Nah, berarti dapat persamaannya. Dapat, berarti ini karena sama dengan 0, berarti 3X min 1 sama dengan 0. X-nya pindah ruas, sepertiga. X plus 3 sama dengan 0. X-nya min 3. Kita cek lagi di soal. Oh, X1-nya lebih besar dibanding X2. Karena X1 lebih besar dari X2, berarti X1-nya sepertiga, X2-nya min 3. Nah, udah enak X1, X2, nanti temu pasti alfanya. Alfanya kan X1 plus 1. Masukin angkanya. Oke. 1 per yang ini 4 per 3 dibalik 3 per 4. Dia tanya. Min 3, min 2. Min 1 per 5. Gitu kan? Nah, udah. Masukin ke rumusnya. Maka persamaan dari X kuadrat min alfa tambah beta. Alfa kali beta. Alfanya 3 per 4. Min 1 per 5. 3 per 4 dikali min 1 per 5. Oke, kita samakan aja dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya, jadi min, masuk aja kali ya, min 11 per 20X, ini diselesaikan aja sendiri. Nah, ini kita kali min 3 per 20. Nah, kita kali 20 aja, semua ruas. 20X kuadrat min 11X min 3. Selesai. Berarti jawabannya itu adalah C. Oke. Ini lebih simpel kalau misalnya mau difaktoring dibanding harus kayak tadi perkalian-perkalian. Makanya harus banyak-banyak latihan biar dapat idenya. Dari pengalaman, dari ketemu rules-nya, ketemu apanya, nanti tambahan paham. Ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Gimana? Cin? Ahmad? Alif? Alifah?
Asria, Fauza, Engki, Manda, paham? Aman? Oke, nah. Kalau misalnya mau ditanya atau mau diulang, nanti gue ulang ya. Apa? Gue mau kalian coba lagi. Oke, coba kita cek kerjainnya. Kita punya persamaan kuadratnya x kuadrat min 7x plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya dibilang P sama Q. Akar-akarnya. Ini P, ini Q. Berarti P plus Q min B per A. Ini A, ini B, ini C. Min dari min 7. Nah, jelek tulisannya. Min dari min 7, A-nya 1. Berarti 7. Terus P kali Q itu C per A. C-nya 1, A-nya 1. Berarti 1. Oke. Terus dia bilang alfanya, nah ini persamaan kuadrat yang akar-akar dia. Berarti alfanya akar P tambah akar Q. Terus betanya P kuadrat tambah Q kuadrat. Gitu kan? Nah, karena di sini P kuadrat tambah Q kuadrat, kita tahu P plus Q. Coba bagian ini kita kuadratkan saja. Kita kuadratkan ya. Ya, fungsi kuadrat kalau kita mungkin kita pause aja. Fungsi kuadrat. Nah, misalnya A tambah B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, plus 2AB. Gitu ya. Sekarang P plus Q kita kuadratkan. KD itu kuadrat ya. Kuadratkan. Kuadratkan. Berarti PQ kita kuadratkan. P kuadrat, Q kuadrat, 2PQ. 7 dikuadratin, 49. Berarti P kuadrat tambah Q kuadrat 49 kurang 2 PQ. PQ udah ketemu 1. Berarti 49 dikurang 2 1 berarti 47. P kuadrat Q kuadrat dapat nilai betanya. Ya enggak? Kita dapat nilai betanya. Terus gimana buat dapat akar P akar Q? Gunakan rumus yang sama dengan yang ini. Kita taunya PQ. Nah, ingat ya, konsepnya akar dari P kuadrat itu kan P. Ya enggak? Nah, berarti kalau gua rumusnya akar A tambah akar B, rumusnya gimana kalau dikuadratin? Berarti kan akar A kuadrat, akar B dikuadratin, 2 akar A, akar B gitu kan? Berarti A kuadrat A tambah B tambah 2 akar AB gitu kan? Ya enggak? Rumus dari ini kan? Rumus dari aljabar yang ini kita manipulasi jadi ini kan? Nah, berarti kita juga bisa gunakan konsep yang ini. Karena kita tahu P plus Q. Berarti akar P tambah akar Q. Kalau kita kuadratkan, bikin P plus Q plus 2 akar PQ. Kita tahu P plus Q, kita tahu PQ, gitu kan? Akar P tambah akar Q, P plus Q itu 7. 2, di sini akar 1. Nah, hasilnya 9. Berarti akar P plus akar Q kuadrat sama dengan 9. Berarti akar P plus akar Q sama dengan 3. Ya enggak? Dapat ini sebagai beta, ini sebagai alfa. Gunakan rumusnya. X kuadrat min alfa tambah beta X plus alfa kali beta. X kuadrat penjumlahannya 47 tambah 3 perkaliannya 47 kali 3. Berarti X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0. Oke, selesai. Jawabannya itu C. Gimana? Yang penting tahu idenya dapat dari aljabar-aljabar. Jadi di materi ini sekalian belajar aljabar-aljabar. Gimana? Ada yang mau tanyakan?
Paham? Aman? Aman ya? Oke, lanjut. Matematika nggak sulit. Pokoknya jangan berpikir matematika sulit. Pelan-pelan aja kita pahami. Sekarang kita punya persamaan fx dia. Dan kita punya persamaan kuadrat. Nah, jadi gini. Kita punya fx kuadrat. Ya, lihat kuadrat ya, tutup kurung, plus fx. Min 2 sama dengan 0. Lihat, yang kuadrat fx. Berarti variabelnya fx. Variabelnya fx. Nah, kalau tadi kan variabelnya x. Ya, kalau tadi variabelnya x. Sekarang variabelnya fx. Bisa difaktorin nggak dengan variabelnya fx? Nah, bisa. Coba kita cek. Kita coba faktorkan. Faktorkan aja langsung. Ini kan pefaktorannya, ya nggak? Dengan variabel fx. Lupakan dulu fx-nya itu berapa. Kita faktorkan yang persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat ada persamaan yang variabelnya ada kuadrat. Ya, jadi fx sama fx. Nah, sekarang kita faktorkan. Berarti kan plus 2 sama min 1 kan? Ya enggak? Nah, ini kali ini kayak pefaktoran biasa lah. Kayak p kuadrat plus p min 2. Tapi p-nya sebagai fx. Kayak gitulah ibarat kata. Ya, beda nama doang lah. Itu yang bikin kalian pusing, nama-nama itu. Oke? Setelah dapat pefaktorannya, baru deh ganti fx-nya dengan dia. Dengan dia fx-nya. Kita ganti fx-nya dia. Kita ganti 2x plus 2 plus 2. 2x plus 2 min 1. Sederhanakan ya. 2x plus 4. 2x plus 1. Dapat 2x plus 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. 2x plus 1 sama dengan 0. X-nya min setengah. Nah, kita lihat X1 kurang dari X2. Karena X1 kurang dari X2, maka yang lebih kecil mana? Yang min 2 dong. Berarti ini X1, ini X2. Mengacu dari sini. Oke. Baru deh dia bilang persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 3, X2 min 1. Berarti ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Kita cari alfanya dulu. X1 tambah 3. 1. Betanya min setengah, min 1. Berarti min 3/2. Masukin deh rumusnya. Kita sederhanakan. Ini jadi plus setengah. Plus setengah X min 3/2. Jadi X kita kali 2 semua ruas. Selesai. Oke, 2x kuadrat plus X min 3. Jawabannya A. Oke, ada yang mau tanyakan? Yang penting nggak bingung dengan nama aja. Biasanya kalian tuh yang nggak terbiasa latihan bingung sama namanya. Oh, nama gini, nama gini. Semakin belajar semakin paham tentang perbedaan nama. Gimana faktorin, permisalan, itu harus paham dulu ya, itu basicnya. Makanya harus belajar eksponen dulu. Jangan tiba-tiba persamaan kuadrat. Belajar tentang logaritma, jadi harus ada urutannya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Gimana? Paham? Yang lain? Bisa tolong respon? Ada yang mau tanyakan? Paham. Oke, ini tinggal 2 slide lagi. Mungkin kita break dulu kali. Gua agak batuk-batuk dikit, mau minum. Oke,
Oke, kalau misalnya kalian tertarik mau gabung kelas gue, silakan. Nanti detailnya bisa hubungin gue ke Twitter gue, bisa DM aja deh di nama Twitter gue. Gue buka kelas UTBK setahun, nanti 1 minggu. 1 minggu itu ada 2-5 kali pertemuan. Kalau mau join, ayo. Pokoknya target kita padat jadwalnya. Agustus sampai Januari itu bahas per bab. Nanti dari Januari sampai UTBK, mungkin bulan Mei, baru bahas prediksi. Karena kita butuh prediksi kan. Ini jadwal kita. Nanti ada liburnya sih. Libur ujian sekolah, libur ujian UAS, UTS. Nanti kita libur aja. Karena gue mau kalian ujiannya fokus. UTBK opsi kedua, yang penting jasa kalian juga tetap bagus. Kalau mau join, ayo. Kita setahun. Pendaftarannya nggak akan gue tutup. Jadi mari join aja kalau tertarik. Ntar setiap subtes dipegang 1 tutor sampai 2 tutor. Tapi kalau matematika gue megang, nanti PK sama fisikanya ada tutor lain. Tapi nanti gue bantu lah. Oke, itu aja. Kita lanjut pembahasan soal. Kita punya persamaan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 sama x2. Berarti ini kan x1, ini x2. Oke. Nah, berarti kan bisa difaktorin nggak? Kalau ada angkanya ini, kan ada angka nih. Ada angkanya enak kan? Kalau ada angkanya, kita bisa berpikir untuk bisa difaktorin atau enggak. Kita cek dulu bisa difaktorin atau enggak. Kalau nggak bisa, baru pakai x1 tambah x2, pakai yang perkalian ribet tadi tuh, yang banyak banget angkanya. Tapi kita cek dulu bisa difaktorin atau enggak ya. Ditambah dapat 2 dikali min 3. Berarti kan berapa tuh? Plus 3 sama min 1 kan? Nah, kita cek lagi. Nah, cocok kan? Berarti x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Sekarang ada ketentuan nggak siapa x1 siapa x2? Ada ketentuan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ketentuan siapa x1. Ya, karena tidak ada ketentuan siapa x1 dan siapa x2, berarti x1 dan x2-nya bebas. Dalam artian, lo mau yang siapa? Mau dia, bebas. Ya, gua anggap dia x1 aja. Gua anggap dia x2. Karena nggak ada aturannya kan. Nah, sekarang alfa, ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Alfanya x1, 1 per x2. Masukin angkanya x1 min 3, 1 min 3, min 3 per min 2, jadi 3 per 2. Dapat betanya x2, 1 plus x1. Maaf, ini x1, x2 ya, sorry. Balik. Sorry, kebalik. Ulang. Lihat angka x1, 1 plus x2, x1-nya min 3, 1 plus 1, min 3 per 2. Oke. Terus ini x2, 1 plus x1 gitu ya. X2-nya 1 plus min 3. Berarti min 3, berarti 1 per sini min 2, berarti min setengah. Gitu ya. Kalau misalnya gue ada salah-salah tulis, tolong dikoreksi ya. Oke, sekarang masukin deh. Maka x kuadrat penjumlahannya oke, x kuadrat ini penjumlahannya alfa tambah beta min 3 per 2 ditambah min setengah min 3 per 2 di sini min setengah. Oke, x kuadrat ini min 4 per 2. Ini min sama min jadi plus 3 per 4. Oke. Jadi x kuadrat plus 4 per 2 itu 2 plus 3 per 4. Kita kali 4 semua ruas. Oke. Kita kali 4, 4x kuadrat plus 8x plus 3. Oke. Berarti jawabannya itu A. Oke. Ada yang mau tanyakan?
Makanya kalau ada angkanya difaktorin dulu. Biasanya kalau bisa baru enak. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Cika, Alif, Alifah, Manda, Muti, Mara? Oke, paham ya? Lanjut. Tapi kalau misalnya ada salah tulis, tolong diingetin ya. Banyak kalau ngajar salah tulis. Oke, kita masuk lagi ke soal agama das. Sama UI. Apa? Kalau kita paham ya. Kita punya persamaan 3x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini M, ini N. Gitu ya. Sekarang bisa difaktorin nggak? Kalau emang lu nggak berpikir tidak bisa difaktorkan, atau ribet faktorin, udah, jangan lama berpikir. Nah, ini susah kah difaktorin? Oh, kalau susah ya udah nggak usah faktorin. Kita pakai cara normal aja. Min dari min 5 per 3. Kalau emang susah difaktorin, nggak usah difaktorin. Daripada buang-buang waktu kan. Oke. Nah, terus dibilang persamaan kuadrat yang ininya sebagai alfa, ininya sebagai beta. Yang akar-akar persamaan kuadrat baru gitu kan. Ini alfa, ini beta gitu kan. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu. Alfa kan ini rumuskan x kuadrat. Alfa tambah beta. Alfa kali beta. Sekarang kita alfa tambah beta dulu. Oke, nah ini kita sederhanakan dulu. Kayak gini. 1 tambah 1 tambah 2, ya nggak? Terus ini kita samakan penyebutnya ya. Yang ini kita samakan penyebutnya. Nanti m kuadrat tambah n kuadrat per m kuadrat dikali m kuadrat. Gitu kan? Samakan penyebutnya gitu kan? Tambah 2. Terus ayat tadi gue bilang, aljabarnya jangan sampai lupa. Nah, yang tadi gue bilang kalau gue punya A kuadrat, A tambah B kuadrat, itu kan A kuadrat, B kuadrat, plus 2AB. Sekarang gue mau nyari kuadrat-kuadrat. Yang ini nih. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat, pindah rumus yang ini. A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Sekarang AB kita ganti dengan MN. Berarti M tambah N kuadrat min 2M kali N. Terus yang ini kuadrat kita keluarin kayak materi eksponen. A kali B kuadrat itu kan A kuadrat dikali B kuadrat. Kuadrat boleh dikeluarin gitu ya. M kali N kuadrat. Nah, sekarang masukin angkanya. Di sini 5 per 3 kuadrat min 2 M kali N 1 per 3 M kali N 1 per 3. Sekarang kita sederhanakan dulu. 25 per 9 min 2 per 3 anak per di sini per naik ke atas ya. Di sini per 3 1 per 3 gitu kan, jadi naik. Jadi 3 per 1. Ini yang asal muasal dari ini ya. Ini ke atas. Oke, tambah 2. Oke, kita kali ke dalam ya. 25 per 3 min 2 plus 2. Oke, terus ini coret. Ada yang salah nggak ya? Ada yang salah nggak? Bentar. Ya yang bawahnya pangkat 2. Nah kan, yang bawahnya pangkat 2. Kalau nggak ada yang salah biasanya ada yang aneh gitu. Jadi ini 9 ya. Ini 9 per 1 ya. Nah, 9 per 1 berarti sini 25. Terus 2 per 3 kali 9. Nah, berarti 2 kali 3 berarti 6 plus 2 gitu ya. Berarti di sini 19 tambah 2 berarti 21. Oke, kita dapat alfa tambah beta. Alfa tambah betanya 21. Oke. Terus kita cari alfa kali beta. Oke. Kita cari alfa kali beta dulu. Taruh sini aja. Alfa kali beta.
Iya, tadi ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 jadi 9/1 ya. Oke. Terus ini kita kali ke dalam, ini kali ini. Jadi 25 bagi 6 ya. 25 kurang 6. Nah, sekarang alfa kali beta. Kita geser dikit. Mungkin agak banyak perkaliannya. Alfanya 1/n kuadrat ditambah 1. 1/n kuadrat ditambah 1. Sekarang kita kalikan ini kali ini. 1/n kuadrat dikali 1/n kuadrat ditambah 1/n ditambah 1/n ditambah 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau mau diperhatikan, yang bagian ini ternyata sama dengan ini. Ya nggak? Nah, mungkin gini aja kita buat 1/m kali n kuadrat ditambah yang ini. 1/m kuadrat ditambah 1/n kuadrat tambah 1. Nah, kita lihat. Yang ini hasilnya kalau kita teruskan, ini kan, nih 19. 2-nya kita belakangin kan? 2-nya belakangan nih. 2-nya belakangan, ya nggak? Nah, ternyata 19. Oke, berarti ini dapatnya 19. Ini 19 tambah 1. Yang ini kan? Nih. Ya nggak? Ya, 1/1/1/3 kuadrat. Jadi 9/1 ya. Kita balik, tak? Oke, berarti hasilnya 29. Alfa kali beta 29. Masukin deh ke, maka persamaannya x kuadrat min penjumlahannya 21x perkaliannya 29. Selesai. 21 min 21 plus 29. Berarti jawabannya B. Oke. Jadi tanpa dihitung ulang. Yang ini hasilnya ini kan 219 gitu kan. Oke, silakan deh, coba dipahami dulu. Gue kasih waktu 1 menit buat memahami. Ini sama dengan ini ya. Nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tiar, Yuma, Muti, Manda, Fauza, Astria? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulang? Oke, nggak ada ya? Sama. Nanti kalian review lagi lah. Pokoknya memang harus banyak coret-coretan. Memang harus kayak gitu. Latihan. Nanti kalian bisa makin lama makin paham. Oke, kita tinggal 2 nomor lagi. Yang mungkin dulu deh, yang lebih mudah. Aja terakhirnya paling bawah. Terakhir. Bisa. Sekarang kita punya persamaan kuadrat. X kuadrat min PX plus 4 sama dengan 0. Lihat, dibilang akar-akar dari persamaan ini adalah dia. Nah, berarti persamaan kuadratnya itu alfa kuadrat dan beta kuadrat. Ingat ya, persamaan kuadrat yang ini gua review lagi. Kalau persamaan kuadratnya X1, X2, kalau dijumlah min B per A. Kalau dikali C per A. Ingat, persamaan kuadratnya X1 X1 X2 akar-akarnya. Sekarang akar-akarnya alfa kuadrat beta kuadrat. Berarti kalau gue jumlahkan itu min B per A. Ini A, ini B, ini C. Min dari min P per 1 dapatnya P. Alfa kuadrat dikali beta kuadrat
C per A, 4/1, berarti 4. Terus yang ditanyakan, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dia dan dia. Berarti rumusnya berubah dulu. Rumusnya gue mau jangan alfa beta lagi. Biar kalian nggak bingung. X kuadrat, gue mau M sama N deh. M tambah N, M kali N. Gitu ya. Sekarang ini sebagai N, ini sebagai N. Oke. Terus kita butuh rumus aljabar. Kita rumus aljabar dulu ya. Yang A tambah B kuadrat. Itu kan A kuadrat, B kuadrat, plus 2AB. Terus persamaan yang A min B. Kalau A min B kuadrat, berarti A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Kita butuh 2 aljabar ini. Oke. Sekarang kita lihat. Ini M. Nah, sekarang kita langsung aja. M ditambah N adalah alfa tambah beta kuadrat ditambah alfa kurang beta kuadrat. Sekarang kita jabarkan. Alfa tambah beta kuadrat, rumus dari yang ini. Nah, sekarang kita jabarkan. Sedikit alfa kuadrat, beta kuadrat, 2 alfa beta. Sekarang yang ini, rumusnya yang ini kan. Oke, alfa kuadrat, beta kuadrat, min 2 alfa beta. Ini boleh ikut coret. Alfa kuadrat, beta kuadrat, alfa kuadrat, beta kuadrat. Berarti M tambah N itu 2 tutup kurung alfa kuadrat, beta kuadrat. Gitu kan. Nah, alfa kuadrat, beta kuadrat udah ada. Yaitu P kan. Berarti ini 2P. Oke. Kita dapat, baru cari perkaliannya. M kali N. Alfa tambah beta kuadrat, alfa kali beta, alfa kurang beta kuadrat. Konsepnya dari eksponen. Ya enggak? Konsep dari eksponen. Yaitu alfanya boleh gua keluarkan. Kuadratnya boleh gua keluarkan. Jadi gini kan. Ya enggak? Konsep yang tadi gue bilang. A kuadrat dikali B kuadrat, itu hasilnya kan A kali B dikuadratkan. Karena bentuknya perkalian. Terus, ada satu rumus aljabar yang harus kalian ketahui lagi. Gue kebawain lagi ini. Yaitu, X kurang Y kuadrat kuadrat. Itu X plus Y, X min Y. Nah, lihat. X kuadrat min Y kuadrat, kita bisa ubah penjumlahan dikali perkalian. Oke. Kalau kita lihat ini, penjumlahan dikali perkalian. Berarti ini rumus dari ya A alfa kuadrat min beta kuadrat dikuadratkan. Oke? Nah, ini rumusnya berapa? Nah, karena kita nggak tahu kan alfa kuadrat kurang beta kuadrat, kita tahunya penjumlahan sama perkaliannya. Nah, karena nggak tahu, gimana cara gunainnya? Nah, sekarang gini, apa hubungan antara alfa tambah beta sama alfa kurang beta kuadrat? Apa hubungan ini sama ini? Kalau kita lihat, ya enggak? Nah, ini kalau kita hubungkan ini ke sini, ya enggak? A kurang B kuadrat, itu kan, ini ya, ini dikurang. Nah, I alfa tambah beta, jangan apa? A ya. A tambah B kuadrat dikurang 4AB. Nah, paham nggak ya? Ini kita manipulasi. Atau kedua ruas kita kurang deh. Yang ini kita kurang. Ini kedua ruas kita kurang. Kita kurang aja. Kita kurang ya. Kurang A kurang B. Kalau kita kurang, ini kan hilang kan? Terus ini sisanya 4AB kan? Nah, ini pindah ruas. Ya nggak? A kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat dikurang 4AB. Ya enggak? Kalau kita kurang. Dikurang. Nah, kita dapat rumusnya gini.
Nah, ini bisa kita terapkan terhadap rumus yang ini. Caranya, lihat. A kuadrat, alfa kuadrat, kurang beta kuadrat. Rumusnya ini sama kan? Berarti rumusnya menjadi ini ya, dijumlah alfa kuadrat, beta kuadrat, dikuadratkan, dikurang 4, alfa kuadrat, beta kuadrat. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, udah masukin nih ke rumusnya. Yang ini, bentar, ada yang salah nggak? Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikasih tahu ya. Di mana salah-salahnya. Oke? Oke, sekarang yang ini dikuadratkan, enggak, ini dikuadratkan, berarti ini kan rumusnya P kuadrat. Ini 4, ini rumusnya adalah rumus dari ini. Ya enggak? Kali 4. Ya enggak? Berarti M kali N, P kuadrat min 16. Gue kotakin aja. Dan kita dapat M tambah N, 2P. Gue kotakin aja. Baru masukin ke rumusnya. Nah, dari rumus ini, X kuadrat min jumlahannya adalah 2P, perkaliannya selesai. Min 2P plus P kuadrat min 16. Nah, itu adalah rumus min 2PX. Nah, jawabannya E ya. Nah, jawabannya E ya. Oke. Nah, dianalisa dulu. Dipahami coba. Yang penting dapat idenya. Penggunaan aljabarnya sangat penting. Sama jangan bingung sama nama-nama. Kalau ini kurang, nanti dapat ini. Ini luas. Cuma 1 menit deh buat pahamin. Apa yang nggak kalian mengerti, bisa ditanyakan. Kalau ada yang mau diulang, terulang. Gimana? Paham? Alif, Muti, Nara, Riri, Cika, aman? More. Oke? Aman ya? Wah, aman. Aja terakhir kita. Ini aja terakhir. Ya, susah yang ini. Ini pelan-pelan, coba pelan-pelan ya. Pelan. X kuadrat min X plus B sama dengan 0. Dia bilang akar-akarnya X1, X2. Oh, akar-akarnya X1 sama X2. Berarti X1 tambah X2. Nah, ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya B. Jadi min 1 per 1. X1 kali X2, B per 1. B. Oke. Terus ada persamaan. Jika, lihat, ini dan ini adalah akar dari persamaan dia, jadi persamaannya ada 2 pernyataan. Pernyataan kedua, kalau PX kuadrat plus QX plus B pangkat 3 sama dengan 0, akarnya dia. Nah, kita tulis dulu. X2 pangkat 3 per X1 sama X1 pangkat 3 per X2. Nah, ini kayak X1 ini kayak alpha, beta gitu kan. Kayak alpha, beta aja. Sekarang kalau misalnya gue jumlah, rumusnya ya, gue jumlah.
gue jumlah akar-akarnya, penjumlahan akar-akar, itu min B per A. Ini A, ini B, ini C. Gitu ya. Min B per A, min Q per P. Oke, sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kita sederhanakan dulu karena agak ribet. Ini kita kali silang aja. Kali silang ya, jadi X2 pangkat 4. Ini kali silang, tambah X1 pangkat 4 per X1 X2. Ini min Q per P. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bentar, ada yang salah nggak? Nah, gini ya. Oke. Terus, gimana X pangkat 4? Gimana cara menemukan X pangkat 4? Kembali lagi ke rumusnya. Kalau kita punya A tambah BD kuadrat. Kan rumusnya kan A kuadrat, B kuadrat, plus 2AB. Sekarang kalau A sama B-nya gue jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi nanti di sini jadi A pangkat 4, ya kayak ini dikuadratin. Berarti A kuadrat. Nah, jadi ini. Kalau misalnya lo mau ganti namanya A kuadrat tambah B kuadrat, berarti A kuadrat dikuadratin, B kuadrat dikuadratin, 2A kuadrat kali B kuadrat. Gitu kan? A kuadrat dikuadratin, berarti A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2A kuadrat B kuadrat. Jadi tinggal manipulasi aljabar, kalian bisa paham. Nah, A pangkat 4 sama B pangkat 4 cocok sama ini, pangkat 4 pangkat 4. Nah, berarti nanti rumusnya A pangkat 4 tambah B pangkat 4 itu dirumuskan dari A kuadrat tambah B kuadrat min 2 yang ini AB kuadrat. Oke? Kak, positifnya 1. Yang X1 tambah X2. Bentar. Positifnya 1. Yang mana, Riri? Oh iya, min-min ya? Ya, sorry. Ini min-min ya, sorry. Ini min dari min 1. Ya. Thank you, Riri. Nah, akhirnya 1 ya. Oke. Ini kan B-nya min 1 kan. Oke, terus kita gunakan dulu rumus yang ini. Kita sederhanakan pelan-pelan ya. Yang ini berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikuadratkan min 2X1 X2 kuadrat per X1 kali X2 min Q per P. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kita cari sini ya. Kita gunakan rumus yang ini. Yang ini nih. Dari sini gue dapat A tambah B kuadrat dikurang 2AB X1 kuadrat. Nah, ini A ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Gunakan rumus yang ini. Oke, untuk menyederhanakan yang dalamnya. Oke. X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2 nanti dikuadratkan min 2X1 X2 kuadrat per X1 X2 gitu ya. Nanti tinggal masukin angkanya aja. X1 X2 dapat X1 X2 dapat 1 dikali dapatnya B. Sampai kita sederhanakan dulu. 1 kuadrat min 2B nanti ini dikuadratin min 2 1 kuadrat per perkaliannya B. Sorry, perkaliannya B dengan min Q per P. Nah, karena di sini B, di sini PQ, nggak bisa diapa-apain lagi kan? Karena beda. Nah, kalau kalian buntu, ini kan buntu kan? Ini B, di sini QP. Nah, apa hubungan B sama Q? B per P. B per P mana B per P? B per P. Q per P. Min B per A. Ini B, ini P. Q per A. Q per P. Q per P mana?
Yang itu kan, yang bagian itu kan X pangkat 2 pangkat 4, X pangkat 1 pangkat 4 dibagi X1 kali X2 ya, Kak. Yang ini, Itu kan yang merah, Kak, yang merah yang atas. ini. Yang itu. Itu bukannya dari X1 kali X2 sama dengan C per A. Mana ya, mana? Yang ini, Mm-mm. C per A. Bukan ya, Kak? Beda ya? Beda. Ini kan hasil dari perkalian ya kan. Ini kan hasil dari ini disamakan penyebutnya gitu loh. Disamakan penyebutnya. C per A kan perkaliannya ini kalau perkaliannya. Nah, coba kita masuk ke perkaliannya. Masuk ke perkaliannya. Mungkin ini mau dihapus, boleh dihapus? Boleh dihapus ya? Masalah jabar, apa ya? Iya, Kak. Oke, kita hapus karena waktu tempatnya nggak cukup. Karena perkaliannya, ini kita kali, eksponennya kita kali, ini nggak bisa kita kerjain lagi karena nggak ada hubungan B sama PQ. Stop dulu. Kalau misalnya kalian buntu, coba kita cari yang lain. Pindah ke step yang lain. Karena perkaliannya, X2 pangkat 3 per X1. Ini apa kan? Dikali X1 pangkat 3, maksudnya burung nih. X1 pangkat 3 per X2. Nah, ini kan jawabannya C per A. C per A. Gitu kan? B Iya. pangkat 3 per P. Nah, coba gini kita sederhanakan. Nah, ini kan X pangkat 3 dibagi X2. Ini dibagi kan. Ataupun misalnya gini, X2 pangkat 3 per X2 dikali X1 pangkat 3 per X1 boleh kan? Ini dia sederhanakan dulu. Jadi X2 pangkat 2 dikali X1 pangkat 2. Materi eksponen ya. 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 Terus ini X1 kali X2-nya gua keluarkan. Yang ini pindah ke sini aja ya. B pangkat 2 sama dengan B ya. Ini perkaliannya itu B. Nah, bagi terakhir ini susah. Soalnya pangkat 3 per P. Nah, baru nih kita coret. Ini kita coret. Ini langsung kita bagi ya. Ini hasilnya B, ini hasil 1. Berarti kita kali silang P sama dengan B. Nah, baru kita ketemu hubungannya. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanyakan? Atau pelan-pelan deh kalau misalnya kayak gitu. Kalau pelan-pelan, B kuadrat, B pangkat 3, P. B pangkat 3 dibagi B kuadrat sama dengan P. Nanti ini hasilnya B sama dengan P. Nah, dari sini baru dapat hubungan B-nya tuh siapa. Ya nggak? Nah, baru dari sini kita bisa dapat ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ya. 1 kuadrat, kita sederhanakan ya. 1 plus ini dikuadratin, 4B kuadrat, min 4B, ini hasil pengkuadratannya, min B kuadrat, ini B, min Q, P-nya kita ganti dengan B. Baru ini kita coret. Ingat, yang kita cari Q. Lihat, yang kita cari Q ya. Jangan lupa pertanyaannya. Udah, dari sini, min Q. Ini kita sederhanakan dulu. 4B kuadrat. Jadi min 3 ya. Sorry. Bentar, ini 2. 2-nya lupa ditulis. Ini 2, sorry. Jadi 2B kuadrat min 4B plus 1. Oke, kita kali minus semua ruas. Berarti Q min 2B kuadrat plus 4B min 1. Dapat. Min 2B kuadrat plus 4B min 1. Jawabannya A. Oke. Nah, seperti ini soalnya. Ini raja terakhir kita. Masalah aljabarnya dimainin banget. Oke. Yang ini samakan penyebut ya. Ini sederhanakan. Sederhanakan
dengan samakan penjemput. Oke. Kak, yang B kuadrat dapat dari mana? Ini nih, hasil dari ini, X1 kali X2. Kan X1, X2 kan dapat kan? X1 itu B. Ini gue ulang deh, X1 kali X2 kuadrat sama dengan B pangkat 3 per P. Ya, aljabarnya dimainin banget di sini. Karena buat nemuin ini kan, X pangkat 4 sama pangkat 4. Pokoknya dari aljabar lu bisa mainin rumus-rumusnya. Yang penting kreativitas, ide. Jadi matematika itu bukan ngajarin angka doang, tapi ngajarin kreativitas, ngajarin cara berpikir. Gitu. Jadi yang gue ajarin tuh bukan rumus doang, yang gue ajarin lu ngapain duluan. Nah ini kan idenya apa, rumus apa yang mau lu gunain, itu yang gue ajarin banget. Nah gue mau kalian bisanya di sana. Jadi pas ketemu soal baru, tipe baru, angka baru, kalian nggak kaget. Zoom out lagi. Nanti coret-coretannya gue kasih sih. Coretannya gue kasih, nanti YouTube-nya juga gue kasih, di linknya ntar gue kasih deh. Nanti cek aja YouTube-nya di sini ya. Nah, record-nya. Kalau mau nyari YouTube gue, cari gini. Kevin. Karena belum ada di pencarian. Masih baru. Jadi kalau mau nyari, Kevin, baru nama judulnya apa? Eksponen. Kevin eksponen atau Kevin logaritma. Jadi ada kata nama YouTube-nya dan nama judulnya. Jadi kalau belum ada di pencarian karena masih baru. Oke? Kevin logaritma, Kevin persamaan kuadrat. Karena kalau masih baru belum ketemu di pencarian. Oke? Ada yang mau tanyakan? Yang mau join kelasnya nanti, ayo, gua tunggu. Karena matematika semua gue pegang biar dapat targetnya. Karena susah nyari tutor matematika yang bisa ngajarin ide kayak gini. Yang gue ajarin itu idenya, step harus berpikir gimana. Dan tulisan gue agak rapi lah dibanding yang lain. Lumayan bisa kalian review sedikit. Minimal bisa dibaca ulang. Oke, ada yang mau tanyakan? Iya, benar. Kevin S underscore ya. Kevin S. Nah, Kevin S aja sih. Kevin S ya. Bisa underscore sih nama YouTube-nya. Ini sih nama YouTube-nya. Tapi kalau mau nyari pencarian Kevin S underscore U. Nggak usah U-nya nggak apa-apa sih. Kevin. Terus cari logaritma, cari eksponen, persamaan kuadrat, nanti kayak gitu. Oke? Kalau mau join nanti join aja. Gue tunggu. Fisikanya gue yang ngajar kok. Jadi ya lu bisa lihat matematika sesederhana ini, nanti fisika lebih gampang lagi ngajarinnya. Nanti gue buat fisika tuh agak mudah. Bang, karena gue tahu fisika agak sulit buat beberapa orang. Nanti gue ajarin gimana melihat suatu soal yang bisa kalian mengerti. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nanti di deskripsi. Coretan nama soalnya ada di deskripsi YouTube-nya. Silahkan dilihat. Oke, udah segitu aja dari aku. Oke, sampai jumpa buat teman-teman yang mau join kelas. Dadah. Terima kasih.